balita hingga remaja itu biasanya tes intelijensi atau tes IQ atau tes minat bakat. Minat bakat juga baru dilihat di SD kan, bayi nggak bisa. Bayi itu tes tumbuh kembang, kemampuannya sudah sesuai nggak dengan perkembangannya dia, dengan usianya dia, apakah dia merangkak, apakah dia berjalan, seperti itu ya. Oke, seluruh penginderaan dan sistem tubuh beroperasi dengan kadar yang bervariasi. Bayi secara bertahap mampu mengatur berbagai aktivitasnya dengan lingkungan melalui kegiatan motorik dan sensorik. Masalah-masalah utama pada bayi yang mempengaruhi kepribadian biasanya apa saja? Perawatan ibu. Nah, bagaimana mencari ibu yang baik yang benar? Memang nggak ada sekolahnya teman-teman jadi ibu itu. Tapi sekolah kalian adalah anak-anak kalian nanti. Ternyata begini ya memandikan anak, ternyata begini ya kita ngobrol sama bayi, ternyata begini ya cara menyusui yang benar. Si ayahnya juga begitu, ternyata begini cara mengasuh istri yang sedang hamil, cara merawat istri yang baru melahirkan. Oh ternyata aku nggak pernah lihat darah menstruasi, aku nggak pernah lihat darah nifas. Sebagai laki-laki ternyata mau nggak mau harus nih ngebantu istrinya. Begitu ya laki-laki ya. Kalau kalian ingin anaknya sehat, mentalnya kuat, sehat, ibunya sehat, bahagia, asinya lancar, ayahnya harus berperan. Itu kalian laki-laki harus berperan. Nah ya, seperti itu. Sentuhan dan komunikasi antara ibu dan bayinya akan membangun ikatan emosional dan membantu meningkatkan perasaan aman pada bayi. Kedua, bagaimana cara pemberian makan? Bayi mempunyai nilai yang jelas terhadap objek yang memberinya kesenangan dan kebutuhan mereka. Mereka biasanya terpuaskan tanpa diganggu oleh rasa frustasi maupun kecemasan. Jika hal ini terjadi, masalah akan berkembang dan dibawa terus sampai pada tahap perkembangan kemudian. Ibu harus peka terhadap faktor-faktor gangguan fisik yang muncul pada saat pemberian makan, seperti gangguan sistem pencernaan atau reaksi alergis. Jika tidak ditangani dengan baik, akan muncul komplikasi psikologis lebih lanjut. Nah, kalau di psikologi, mungkin kalau di mana farmasi punya tokoh-tokoh tersendiri terkait penanganan, pengobatan, dan semuanya. Kalau di psikologi kita mengenalnya salah satunya The Freud, kemudian Erikson. Ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal sekali karena Freud adalah psikiater yang mendalami ilmu psikologis pertama atau psikoanalisa. Menurut teori psikoseksual, tahap anal yaitu di mana anak mendapatkan kepuasan sensual dari menahan dan mengeluarkan kotoran. Kegiatan yang penting dalam hal ini adalah toilet training atau pelatihan toilet. Tahap falik, anak lekat dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin dan melakukan identifikasi dengan orang tua berjenis kelamin sama. Daerah kepuasan beralih ke wilayah genital dan superego mulai berkembang. Kalau menurut Erikson berbeda lagi nih teman-teman ya. Lingkungan merupakan tempat anak melatih keseimbangan antara mengembangkan keterampilan sosial dan mulai belajar mengontrol tingkah lakunya sesuai dengan norma yang ditetapkan untuknya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat, ini ada kepribadian pada masa awal kanak-kanak, dipengaruhi oleh apa saja, hubungan orang tua, kemudian ada penolakan. Nah, penolakan merupakan sumber perasaan tidak aman dan ketidakmampuan menyesuaikan diri pada masa-masa selanjutnya. Dapat mempengaruhi temperamen, menarik diri, menyerang, memberontak, serta tingkah laku abnormal dari mulai simptom ringan sampai gangguan kepribadian yang berat. Ini perlindungan yang berlebihan juga, terlalu dimanja mungkin atau terlalu ditakut-takutkan, jangan keluar, jangan ke situ, jangan ke sini. Nah, yang lainnya banyak ya. Kita boleh dan pasti harus menjaga anak, cuman kan tidak perlu harus menakut-nakutin gitu ya. Tapi kalau menggunakan teori psikoanalisa, pelindungan yang berlebihan itu digunakan oleh orang tua sebagai mekanisme untuk menutupi perasaan bersalah yang muncul dari penolakan anak yang tidak disadari. Perlindungan yang berlebihan mengganggu usaha anak untuk menguji kemampuannya dalam menghadapi tekanan dari lingkungan. Dia mau manjat, belajar manjat, biasanya anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh lagi suka manjat, dilarang. Dia mau injak plak-plak air gitu, dilarang. Padahal di situ dia belajar.
Ya, anak yang terlalu dilindungi akan menjadi orang yang penurut atau terlalu banyak menuntut, cemas dan diliputi rasa tidak aman, emosi menjadi tidak stabil dan tidak matang. Apalagi yang mempengaruhi, loh, sebentar ya, kok Pak Adam baru minta link? Ini ada kelasnya Pak Adam bukan? Ada, Bu. Ada. Berarti udah dapat linknya dari tadi kan ya? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Barusan diinfoin Saya baru tadi. baca ini WA-nya Pak Adam. Kemudian ini ada yang mempengaruhi kepribadian pada masa awal kanak-kanak adalah pertentangan dalam perkawinan dan keluarga yang retak, menyebabkan anak-anak merasa sulit dan kadang-kadang tidak dapat mengembangkan hubungan antar pribadi secara normal, merasa cemas, tidak aman, dan menjadi dasar bagi gangguan kepribadian dan tingkah laku. Tapi yang perlu saya tekankan, tidak semua keluarga yang divorce itu menciptakan atau melahirkan anak-anak yang memiliki masalah ya, enggak juga. Ada yang memang berpisah dengan baik-baik, porsi ayah tetap berjalan dengan baik, porsi ibu tetap berjalan dengan baik, dan anak tuh bisa beradaptasi dengan kondisi. Anak biasanya dibesarkan dalam menakut penolakan. Kemudian toilet training, nah mungkin ada yang punya adik-adik kecil di rumah. Waduh, kok internetnya nggak stabil. Ya, oke. Menurut Erikson, pelatihan penggunaan toilet merupakan tahapan penting terhadap otonomi dan regulasi diri. Dalam tahap ini, anak mulai mencapai keseimbangan antara determinasi diri dan kendali dari orang lain. Jadi bagaimana cara dia mengenali ketika air kencingnya mau keluar, ketika dia mulai mengenali dia mau buang air besar. Nah, dia bisa mampu untuk menahan tidak keluar dan mengucapkan bahwa dia ingin pipis, dia ingin buang air besar kepada orang tua. Itu adalah bagian dari pembentukan kematangan emosional, kedewasaan diri si anak kecil balita ini tadi, bahwa dia sudah bisa mengendalikan dirinya untuk tidak sembarangan, gitu ya, buang air kecil dan buang air besarnya. Memang ini adalah salah satu bagian atau part yang bisa mengakibatkan frustasi pada orang tua, dikarenakan toilet training itu bisa kencing sembarangan, buang air besar sembarangan. Tapi seyogyanya sebaiknya memang kurang lebih 2-3 minggu anak itu akan belajar. Ya, nggak bisa cepet, bisa. Oke, kemudian ada perkembangan seksual. Pengetahuan anak tentang seks dimulai dengan kesadaran dan penyelidikan tentang tubuhnya sendiri, serta menyadari perbedaan anatomis antara jenis kelamin. Orang tua yang kooperatif dalam menjawab pertanyaan secara terus terang, objektif, dan sesuai dengan taraf pemahaman anak akan membantu anak dalam memahami seksual. Menanamkan pemahaman bidang-bidang penting kepribadian orang dewasa, seperti hubungan dengan lawan jenis, kapasitas saling mencintai. Hubungan lawan jenis bukan berarti cara berhubungan, bukan ya, tapi bagaimana kita harus melindungi diri, yang perempuan harus bisa membatasi diri bagaimana berhubungan dengan laki-laki, laki-laki juga, mana bagian-bagian yang bisa dipegang atau tidak oleh orang lain, usia berapa Anda harus mandi sendiri, usia berapa si anak ini harus sudah tahu bisa cebok sendiri, dan yang lainnya. Oke. Dan seterusnya, ini ada agresi dan permusuhan. Anak-anak harus diberikan pemahaman bahwa permusuhan itu wajar dan dapat diterima, tetapi perasaan itu diwujudkan dalam bentuk agresi yang terkendali, bukan berarti harus marah, berontak, dan yang lainnya ya. Nah, kemudian ada hubungan dengan saudara-saudara kandung. Cara orang tua dalam membagi cinta kasih pada anak-anaknya dapat menentukan besar atau luasnya pengaruh pada kepribadian anak.
Penyesuaian diri anak dengan masalah saudara kandung ditentukan oleh jumlah anak, urutan kelahiran, usia, dan jenis kelamin. Perbedaan fisik dan intelektual atau emosional dapat membangkitkan perasaan rendah diri atau perasaan lebih unggul pada anak. Kemudian ada frustasi yang ekstrim dan pengalaman traumatis. Trauma psikologis dapat mempengaruhi kepribadian dan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri. Hal ini tergantung pada interpretasi anak pada pengalaman traumatis yang didasarkan pada perasaan batinnya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Saya khawatir kalian ketiduran ini, enggak ya? Kalau semua pada pakai jilbab putih, emang ada kegiatan apa hari ini? Memang berjadwal, Bu, bajunya, Bu. Oh, memang berjadwal. Ih, lucu ya. Oleh kelas sendiri yang menentukan? Bukan, kalau untuk semester 1 ada khusus hari Senin sampai Rabu baju putih hitam. Gitu ya, menentukan prodi berarti. Iya. Oh gitu. Kalau Jumat bebas, karena kan biasanya kita Jumat ya. Iya, Bu. Gitu. Oke. Nah, mana tadi? Selanjutnya itu kepribadian pada masa akhir anak-anak, masa ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang kuat dan munculnya kemampuan intelektual. Memperluas lingkungan kegiatan sosialnya, meniru orang dewasa agar dapat mengungkapkan dan memahami peran-peran orang dewasa dalam masyarakat. Dia sudah mulai mau bergabung dengan teman mamahnya, teman papahnya, sudah mulai senang ngobrol dengan orang dewasa. Nah, itu ya anak-anak. Tapi ingat, kita tetap harus membatasi bahwa dia nggak boleh dengan sembarangan orang. Walaupun itu pamannya sendiri, iparnya sendiri, nggak boleh. Anak-anak itu harus terjaga dengan baik, harus selalu dekat dengan orang tua. Kalau ternyata yang berbuat jahat adalah orang tua, berarti kita ajarkan dia untuk bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan. Supaya dia tidak diam saja. Oke. Anak-anak itu bisa menyesuaikan diri dalam tiga kategori: perkembangan fisik, penyesuaian diri di sekolah, dan sosialisasi. Ya. Menurut Thor, menggambarkan beberapa kondisi yang membantu kestabilan emosi dalam kehidupan selanjutnya. 1. Fasilitas material yang memadai, kebutuhan makanan, tidur, dan kesehatan dijaga dengan baik. Kemudian kehidupan rumah tangga yang aman, kebutuhan afeksi dan statusnya diperhatikan dengan sangat baik di rumah, dapat mengembangkan pandangan hidup yang stabil. Dan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali ini. Saya kirim ke siapa? Ke Bintang. Ya.